Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kuisis yang saya hormati, untuk materi kuisis yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mengaktifkan dulu Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu membuka kuisis, karena kita dilatih di sini untuk membuat soal berbasis kuisis, maka kedudukan Bapak Ibu sekalian adalah sebagai admin kuisis atau sebagai pembuat soal, naskah soal kuisis. Karena itu Bapak Ibu yang setelah terbuka Google Chrome-nya, kita klik saja di bagian telusur di Google, kemudian kita ketik admin kuisis. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus sudah memastikan bahwa di bagian Google Chrome Bapak Ibu sekalian, di sini akunnya sudah atas nama akun Bapak Ibu sekalian. Karena apabila akun Bapak Ibu sekalian belum atas nama akun Bapak Ibu sekalian, maka nanti prosesnya akan lebih panjang lagi untuk masuk ke kuisis. Karena nanti di kuisis akan diminta akun Google Bapak Ibu sekalian. Seperti ini Bapak Ibu, ini seperti yang sudah saya tunjukkan, ini sudah menunjukkan akun Bapak Ibu, akun Gmail ya. Kalau sudah admin kuis seperti ini, kemudian tinggal di enter aja, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Maka yang kita klik adalah yang di atas ya, ini admin other quiz, kita klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, muncul tampilan kuisisnya seperti ini. Ini ya, yang di bagian atas ini saya terlebih dahulu memperkenalkan dulu bagian-bagian dari kuisis. Yang di bagian atas ini search atau mencari, ini bisa mencari berbagai macam topik atau judul kuis. Kemudian ini fasilitas baru Bapak Ibu, pelajaran. Ini adalah salah satu fasilitas baru dari kuisis, bisa mempergunakan sebagai pembelajaran live atau langsung dengan menggunakan kuisis. Kemudian ini enter kode. Enter kode ini nanti apabila diberi kode, maka diklik enter kode, masuk dan daftar. Nah, ini daftar bagi yang tadi tidak langsung mengklik akunnya seperti ini ya, maka nanti prosesnya adalah masuk ke daftar. Tapi ini saya memberikan cara yang termudah Bapak Ibu, yaitu lebih baik Bapak Ibu sudah akun Gmail-nya sudah aktif ya. Kemudian setelah itu, nah ini ada pertanyaan punya akun, nanti kita ngeklik yang ini agar bisa langsung link ke akun Gmail kita. Kemudian yang di bagian bawah ini ada buat, ini ketika kita membuat soal. Kemudian cari, ini adalah untuk mencari berbagai macam topik soal dalam bentuk kuisis. Kemudian perpustakaan ini adalah tempat kita menyimpan topik-topik kuisis yang telah kita buat ya. Kemudian hasil ini adalah untuk mengetahui hasil pekerjaan siswa kita yang telah terekam di kuisis. Kelas ini adalah kalau kita membuat kelas, grup kelas untuk kuisis bisa. Nah, kemudian di sini menunjukkan keterangan posisi kita sebagai admin. Ya, kemudian mulai kuis langsung ini apabila kita sudah telah membuat soal, mau dibuat soal itu langsung ditampilkan ke peserta, ke siswa kita pada hari itu juga,
maka kita pilihannya adalah mulai kuis langsung. Tapi kalau kuisnya itu ingin jadikan pekerjaan rumah dalam jangka waktu tertentu, maka kita pilih berikan pekerjaan rumah. Nah, ini sementara yang saya perkenalkan dulu untuk bagian-bagian dari kuisis. Nah, kita kembali lagi bagaimana kita sebagai admin untuk masuk ke kuisis. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik masuk sekarang. Nah, akan tampil notifikasi semacam ini Bapak Ibu. Nah, kita kalau sudah akunnya aktif, tidak perlu repot-repot mengisi email, kata sandi, dan masuk. Yang klik masuk, tapi cukup dengan masuk dengan Google, kita klik. Masuk dengan Google, kita klik. Kemudian kita pilih akun. Kita pilih akun yang tampil di Quizizz. Karena ini sudah terhubung dengan akun kita, maka akun Gmail kita akan tampil. Kita pilih. Nah, secara otomatis nanti di Quizizz-nya akan sudah terhubung ke akun Gmail kita. Ini terbukti dengan di sini Quizizz saya bernama Mister72 ini sudah diberikan dari Quizizz-nya Bapak Ibu. Nah, akan tampil seperti ini. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ada pilihan ketika kita mau membuat ya, misal kita mulai membuat, kita klik buat, kemudian kita klik quiz. Nah, muncul seperti ini. Kita berikan dulu nama kuisnya. Contoh dari saya, karena saya adalah guru IPA, maka topik yang saya berikan di sini, jadi topik ini sudah topik tema atau topik nih Bapak Ibu guru. Misalkan di sini adalah saya beri judul sistem reproduksi manusia kelas 9. Ya, kelas 9 ini saya tidak menggunakan tahun ajaran dan sebagainya karena ini nanti rencana saya akan saya pergunakan untuk setiap tahun. Nah, ini setelah diberi judul, kita pilih subjek yang relevan. Kita pilih di sini karena ini materi biologi, saya pilih biologi. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian muncul pilihan seperti ini Bapak Ibu Guru, ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, terbuka, berakhir, dan sebagainya. Nah, tadi judul yang kita buat akan tampil di sini Bapak Ibu, akan tampil di sini. Ya. Nah, ini sebelum kita melangkah ke sini, ke bagian pembuatan soal, nanti di atas ini ada dua pilihan, pertanyaan baru atau teleport. Nanti ini saya akan jelaskan dulu. Tapi terlebih dahulu judul yang sudah kita berikan tadi kita berikan gambar. Nah, supaya kita punya dokumentasi gambar yang berkaitan dengan topik yang kita pilih, kita klik aja di tab. Kita ketik gambar organ reproduksi manusia. Mohon maaf ini karena film materi saya saat ini ya. Kita enter, kemudian nah muncul pilihan berbagai macam gambar. Nah, saya pilih di bagian gambar. Ini hanya perwakilan aja. Kita pilih salah satu, misalkan ini. Ya, kita buka dulu. Kita simpan. Save image as. Kita beri nama organ reproduksi wanita. Kita simpan. Ini posisinya berada di download, tapi saya ubah di picture biar nanti mencarinya mudah. Kita save. Sudah tersimpan gambarnya. Kemudian kita lihat, nggak usah dilihat ya, nggak usah dilihat dulu. Nah, kembali lagi ke Quizizz ya, ke Quizizz. Nah, ini kita pilihkan gambarnya, kita klik ya, kemudian
tambahkan judul gambar. Ini kita klik dulu. Nah, tadi disimpannya di picture. Nah, ini sudah ada gambar yang tadi kita download, kita klik, kemudian open, maka sudah masuk ya, sudah masuk gambarnya. Kemudian nah ini ada pilihan bahasa. Ini berkaitan dengan soal yang nanti kita buat. Bapak Ibu harus menentukan pilihan bahasanya. Pilihan bahasanya kita pilih dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kita cari di sini ya Bapak Ibu, tinggal diklik, kemudian di scroll, ada dan ini bahasa Indonesia. Nah, ini ada. Kemudian kelasnya kebetulan ini kelas 9, jadi saya pilih grade-nya itu kelas 9, untuk kelas 9. Kemudian siapa yang dapat melihat kuis ini kita berikan untuk semua orang, karena nanti linknya itu bisa untuk semua siswa. Kemudian setelah itu di bawah ini kita simpan. Nah, di sini sudah tampak bahwa judul soal yang kita buat tadi sudah ada gambarnya, juga sudah ada pengaturan bahasa dan sebagainya. Nah, sekarang untuk pembuatan soal Bapak Ibu, karena kita latihan mau dari baru, maka kita pilih nanti pertanyaan baru. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai banyak topik soal yang dibikin di quizzes, kemudian ingin menambah perbendaharaan pembuatan soal, maka bisa menggunakan teleport. Teleport itu kita mencari soal yang sudah ada. Nah, tapi saya sarankan karena kita baru awal, maka kita menggunakan pertanyaan baru. Seperti ini, kemudian kita pilih, karena bentuk soalnya pilihan ganda, pilihan ganda. Nah, tampilan awal pembuatan soal seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya bentuk soal yang diketik di Word, itu akan memudahkan pekerjaan Bapak Ibu ketika mengetikkan soal di quizzes. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau mau manual, mau manual seperti ini. Ini saya tanpa ada contoh soal yang sudah saya buat di Word. Ya, ini contoh aja. Contoh soal pilihan ganda. Bagian manakah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel ovum. Ini pertanyaannya mengandung unsur gambar Bapak Ibu, karena itu di sini saya tambahkan gambar. Tadi mengambil dari gambar yang sudah barusan saya upload, tinggal diklik aja. Kemudian ini tinggal di open, sudah masuk. Maka nanti di sini akan tampil gambar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini contoh saja ya. Ini sudah ada pilihan, maka nanti anak akan mudah sekali menjawab. Nah, kemudian pilihannya di sini. Yang pertama ovarium. Kemudian jangan di enter ya. Ini kalau di enter jadinya seperti ini. Harus diklik lagi berikutnya. Nah, barangkali ada pertanyaan kenapa kok nggak diberi A, B, C, D? Ini karena nanti sifatnya soal ini akan saya acak Bapak Ibu. Jadi satu soal ini pilihannya akan saya acak. Karena itu tidak saya beri pilihan A, B, C, D. Ya. Yang berikutnya ini uterus. Kemudian juga falopi. Kemudian yang berikutnya adalah cervix. Ya. Nah, ini
Setelah selesai pilihannya, kita tentukan waktu dan kuncinya. Nah, kita tentukan dulu kuncinya. Sebagai tempat pembuatan ovum, ini adalah jawabannya adalah ovarium. Kemudian waktunya, ini mungkin anak kan tinggal memilih. Saya rasa cukuplah hanya 10 detik gitu. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita simpan. Maka jadinya seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya, Bapak Ibu tinggal mengklik aja pertanyaan baru, nanti akan ada di bawahnya. Seperti itu. Hingga selesai. Apabila sudah selesai, ini anggap aja sudah selesai. Oke. Maka kita prosesnya berikutnya adalah kita keluar. Ya, kita keluar. Nah, ini akan terlihat ada berapa jumlah soal. Ya, ini berhubung tadi saya memberikan contoh satu, karena itu sifatnya masih draft ya, karena belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal menyimpan aja, menyimpan. Nah, ini anggap aja kita sudah selesai. Nah, sudah selesai. Ini maaf ya, ini harusnya diselesaikan dulu. Nah, ini contoh saja dulu. Nah, ini saya carikan dulu untuk soal yang sudah saya buat. Contohnya seperti apa nantinya. Nah, ini beberapa yang sudah saya buat. Kalau sudah jadi, contohnya seperti ini, oke, contohnya seperti ini. Dan nanti ini, kalau mau jadikan kuis langsung, maka kita klik mulai kuis langsung. Tapi ini berhubung settingannya saya buat untuk pekerjaan rumah, maka kita klik sebagai pekerjaan rumah. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Muncul seperti ini pengaturan untuk menentukan waktu. Kalau seandainya kuis kita itu mau jadikan pekerjaan rumah, kapan waktu kuis itu diberikan. Di sini dimulai dari tanggal 10 ya, kemudian waktunya jam 11. Nah, ini kita bisa ubah waktunya, karena niat saya itu ini sampai 1 minggu lebih, berarti anggap aja ini saya sampai tanggal 23, sampai batas akhir 23, waktunya jam 11 malam ya. Jadi ini waktunya saya berikan 14 hari. Anak bisa mengerjakan sampai 14 hari. Kemudian setting berikutnya adalah lanjutan. Lanjutan, oh maaf, ini harusnya jangan ini dulu ya, jangan ini dulu, kembali lagi tadi. Ini berikutnya adalah ini pengaturan lanjutan. Nah ya, pengaturan lanjutan. Yang pertama adalah partisipan attempts. Ini artinya berapa kali anak diberi kesempatan untuk menjawab. Ini kebetulan saya beri kesempatan menjawab sampai 3 kali. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh sampai 5 kali. Ya, batas maksimalnya sampai 5 kali. Saya ini menggunakan batas sampai 3 kali. Kemudian show answer daring activity. Artinya di sini adalah apakah jawaban anak dapat ditampilkan, jawabannya benar apakah dapat ditampilkan. Ini saya matikan. Show answer after activity. Apakah anak dapat melihat jawaban setelah selesai menyelesaikan jawaban semua, saya matikan. Kemudian setting yang lain, Bapak Ibu, ini ya, yang lain biarkan tetap hijau seperti ini, kecuali pilihan jawaban diacak. Kenapa pilihan jawab diacak tidak? Karena tadi di soalnya sudah saya buat diacak ya. Sudah. Kemudian
Untuk pilihan meme, meme itu artinya di sini tampilan uh, gambar yang memberikan respon ketika anak itu memberikan jawaban salah atau anak itu memberikan jawaban benar. Nah, dipilih aja yang acak. Ya. Nanti ada materi khusus, Bapak Ibu bisa membuat tampilan meme ini dengan foto Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah selesai, setelah kita yakini bahwa ini semua sudah selesai, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutan, akan muncul kode kuisis yang nanti dipermudah untuk anak mengerjakan. Kode ini kita berikan ke anak lewat WA dengan diklik berbagi link. Ini sudah tampil kodenya, kemudian kita klik salin link, kemudian kita kopikan di WA web. Nah, ini ketika Bapak Ibu sedang mengerjakan seperti ini, WA webnya juga ditampilkan. Kemudian kita masukkan di kelas, ya, kita masukkan di kelas. Contoh ini saya di kelas 8G. Ini kita berikan seperti ini, paste. Nah, sebelumnya kita berikan semacam pembuka dulu. Silakan. Maaf, ini harusnya bukan kelas berapa ini, kelas berapa ini? Oh, kelas 8, keliru ya, bukan, ini harusnya kelas 9. Ini aja 9I. Nah, kita pastekan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik, sudah dibuka, silakan anak-anak mengerjakan soal tersebut. Nah, klik link berikut. Nah, kita kirim. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadinya seperti ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan padaku untuk pembuatan soal berbasis kuisis. Ya, tugas Bapak Ibu setelah ini adalah membuat soal berbasis kuisis minimal maksimal ya, maksimal 3, kemudian dikirim ke grup pelatihan kuisis. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.